Oke, minasan, kembali lagi di channel saya Al Haidar. Ah, Video kali hari ini di hari libur seperti biasa ngevlog tentang masalah Jepang. Ini sore-sore saya lagi jalan-jalan. Jadi ceritanya saya itu seharian ini karena libur tidur saja, main HP, makan, tidur, main HP, kayak gitu aja seharian ini. Makanya leher pegel, pala pusing, sebentar-sebentar bikin susu campur kopi. Karena apa? Karena pusing, mau ngapain? Makanya sore ini cari kegiatan biar mengurangi rasa pusing, beban. Karena seharian tidur aja. Oke, di sini ada darah, teman-teman. Mana darahnya? Oh, itu darahnya. Matem blacknya banyak sekali di sini. Neng apa sih, Pit? Ya kok lah dibongkar kowe? Nah, ini kita orang bertiga. Yang lain tadi mau tak ajak tapi dia mau pada mandi. Lah, pikirku. Udah sore mandi-mandi juga. Mandi di Jepang mah bisa malam, bisa maghrib. Kenapa? Karena kan airnya otomatis anget. Jadi mandinya kalau saya malam. Ya kalau memang nggak ada kegiatan kayak mau jalan-jalan ya sore mandi. Cuma kalau ada agenda kayak gini ya saya mandinya malam. Nah, sekitar jam 8 lah, apa jam setengah 8. Kalau di sini kan jam 7 baru maghrib ya. Gitu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman di sini saya mau ngasih tahu dari awal sampai pemberangkatan itu kira-kira habis uang berapa, Mas, ya. Jadi secara pengalaman pribadi saya akan ngasih tahu teman-teman biar teman-teman ini tahulah, setidaknya yang punya niat tapi belum tahu masalah biaya prosesnya dari awal sampai akhir kira-kira uangnya berapa, supaya tidak terjebak di tengah jalan. Mungkin teman-teman ada yang ngasih tahu ke Jepang sekian ya kan harganya. Nah, mungkin juga teman-teman tak ada yang ngasih tahu 30 juta udah terbang, ya kan? Nah, ini saya akan kasih tahu kepada teman-teman secara pengalaman saya supaya teman-teman itu nggak terjebak di tengah jalan. Teman-teman dapat informasinya 30 juta, nggak taunya lebih dari itu. Akhirnya teman-teman pusing kan nyari kekurangannya. Makanya hari ini, kesempatan ini, berhubung saya lagi jalan-jalan, lagi istirahat, saya kasih tahu ke teman-teman. Oke teman-teman, pertama dulu saya ngeluarin uang pertama sekitar 7 juta ini untuk biaya pendidikan ya teman-teman. Biaya belajar bahasa Jepang, karena syarat untuk mengikuti wawancara mencari job proses ke Jepang itu harus melalui LPK ataupun ya paling tidak bisa bahasa lah, ya kan. Nah, dulu saya masuk ke LPK dengan biaya 7 juta, dicicil 2 kali. Pertama saya masuk kasih uang 2 juta, setelah saya 3 bulan dapat job. Nah, saya baru bayar kekurangannya, berarti 5 juta ya teman-teman, karena prosesnya, karena totalnya 7 juta. Setelah 7 juta saya biaya MCU di awal, karena dari LPK saya menyarankan untuk MCU supaya proses ke depan itu kita tahu kondisi kita. Jangan sampai kita MCU di akhir-akhir. Kita sudah pendidikan, kita sudah mengeluarkan uang, nggak taunya di saat kita sudah dapat job, pas waktu MCU kedua
kita divonis penyakit berat. Akhirnya apa? Kita yang rugi teman-teman. Makanya dari LPK saya nyaranin harus diwajibkan itu teman-teman, diwajibkan MCU. Nah setelah MCU itu MCU saya habis sekitar 700 ya. Ya setiap daerah tentu beda-beda lah ya, setiap daerah. Kalau di tempat saya 700. Setelah itu saya pendidikan, sudah dapat job. Nah oh ya, uang asrama ini selama 1 bulan 150 ya teman-teman, 150.000 dikali 3 bulan berarti 150, berarti 450.000. Nah untuk biaya makan itu ditanggung sendiri-sendiri teman. Yang jelas kalau di tempat LPK saya kemarin itu setiap 1 minggu itu 50.000 iuran ya, iuran sama teman-teman masak bareng. Terus berasnya itu bawa sendiri setiap setengah bulan 5 kilo ya, berarti dikalikan teman-teman ya, berarti dikalikan. Beras, intinya beras nanti dulu ya, karena beras kan hitung-hitungnya enak tergantung harga. Nah saya setiap minggu 50.000 dikali 4 200 ya enggak. Nah 200 itu untuk makan, 200 ditambah 450 berarti sekitar 650 ya kan. Nah 650 ditambah beras itu kan kalau 1 bulan berarti 10 kilo dikali 10.000 ya berarti 100.000 kan. Nah 100.000 ditambah 650 750 itu biaya LPK selama 3 bulan. Beras berarti 300 ya. Beras 300 ya, beras 300 kali 3 ternyata ya. Langsung uang yang 50 dikali 3 bulan berarti uang 3 bulan, uang uang masak, uang makan ini kan sekitar 200 1 bulannya dikali 3 600. Nah 600 beras 300 oke, berarti 600 ditambah 300 900 tambah 450 tambah 900 1.350.000. Catat teman-teman ya, 1.350.000 itu saya pendidikan selama di LPK. Nah terus ada biaya lain, berhubung saya pendidikannya di Lampung ya, sedangkan saya itu dapat setiap saya ikut job itu biasanya anak-anak itu ke Jakarta, ke Bekasi, itu artinya ngeluarin biaya kan. Kalau teman-teman, kalau saya secara pribadi sekali berangkat itu 1 juta PP teman-teman ya, 1 juta itu PP ya. Nah 1 juta, setelah itu 1 juta itu aku ini teman-teman, saya kan sekali berangkat ikut tes alhamdulillah langsung diterima ya kan. Jadi nggak ada biaya, saya pulang terus ada job saya ke Jakarta lagi. Ini tergantung teman-teman, semakin teman-teman ini nggak lulus, nggak diterima, maka semakin teman-teman banyak ngeluarin biaya ya, karena jarak antara Lampung dengan Jakarta kan cukup lumayan jauh, jadi tentu keluarin biaya. Nah saya sekali langsung diterima ngeluarin uang 1 juta ya kan. Nah 1 juta ditambah tadi 1.350 berarti 2.350 ditambah setelah saya lulus saya MCU teman-teman. MCU itu 1 juta ya. Nah 1 juta, setelah itu 1 juta ditambah 2.350 berarti 3.350. Nah setelah MCU selesai saya pulang
Setelah saya pulang, saya belajar lagi. Nah, belajar lagi itu udah termasuk 3 bulan tadi ya saya, teman-teman. Nah, udah kayak gitu saya dipanggil lagi, disuruh berangkat pendidikan ke pusat. Nah, saya karena sudah dapat job, saya diharuskan bayar 8 juta, teman-teman. Ternyata total pemberangkatan dari PT pusat itu sekitar 33 juta, teman-teman ya. Ini sampai berangkat. Catat, 33 juta ditambah 3 juta 350, berarti 36 juta 50.000. 30 36 juta 50.000. Catat teman-teman ya, 3 juta. Nah, terus setelah itu saya pendidikan selama 3 bulan. Setiap 1 bulannya setiap 1 minggu saya ngabisin uang 150. Ini buat uang jajan ya. Kalau makan sudah ditanggung dari pihak PT. Jadi saya tinggal makan, jadi nggak perlu ngeluarin uang. Saya cuma cukup ngeluarin uang buat beli jajan, buat kebutuhan saya sehari-hari. Saya 150 1 minggu dikali 400 berarti 600, teman-teman. Dalam 1 bulan saya ngabisin uang 600 dikali 3 112 1.200 1.800. Ini selama suka ngurus gajian. Yuk, langsung yuk. Nah, terus ditambah teman-teman ya, 36.500 ditambah 1.800 berarti 6 ditambah 17 7 ditambah 7 5 ditambah 8 itu apa ya, 38.200. Nah, kurang lebih segitu teman-teman. Setelah saya pendidikan itu saya pulang ya. Mas, belakang emang saya sinyalnya, Mas. Ya. Setelah itu saya pulang. Kowe wedang sapa kae? Setelah itu saya pulang ke rumah sampai nunggu panggilan. Setelah saya nunggu panggilan dan saya dipanggil oleh pihak pihak PT, saya berangkat. Terus saya MCU nggak ngeluarin biaya ya, saya berangkat habis uang sekitar 500 sekali berangkat, teman-teman. 500 ya, katakanlah 1 juta selama saya 5 hari di situ. Saya ngabisin uang 1 juta. Terus saya nuker uang Jepang uang Indonesia ke Jepang ini sebesar 1 juta. Berarti 2 juta ya. Nah, tadi 38.200 ditambah 2 juta berarti 4.240.200. Nah, setelah itu nggak ada lagi ya teman-teman, nggak ada biaya lagi ya, nggak ada biaya lagi. Nah, total pemberangkat saya secara pribadi sampai betul-betul berangkat, sampai betul-betul
berangkat itu sekitar 40-an. Ya kita bulatkan sajalah buat kebutuhan, mungkin kan setiap teman-teman setiap kebutuhan pokok jelas beda lah ya. Kalau saya ini kan orangnya nggak merokok, terus saya juga termasuk orang yang ngirit lah, nggak terlalu boros. Nah kalau orang merokok sudah pasti jelas beda lagi ya biayanya. Ya pokoknya teman-teman tinggal dihitung lah kira-kira berapa. Nah segitulah teman-teman perkiraan uang sampai awal sampai akhir sekitar 40 juta. Terus kita bulatkan ya, intinya teman-teman buat ngerasa aman 45 lah ya, 45 juta cukup di siapin saja, insya Allah cukup 45 juta. Tapi biar lebih aman lagi 50 juta itu sudah termasuk banyak teman, sudah termasuk banyak ya. Jadi disiapkan uang segitu, insya Allah teman-teman kalau mau niat ke Jepang tepat lah, karena termasuk mudah prosesnya. Yang penting teman-teman itu mau melakukannya berdasarkan tahap-tahapnya lah. Pokoknya intinya masuk pendidikan, nanti pendidikan dari pihak pendidikan ngasih apa namanya, tawaran job teman-teman ikut. Kalau udah dapet job tenang, tinggal proses selanjutnya, nggak terlalu ribet. Kalau di Jepang, kalau di Korea kan gajinya besar dan persaingannya tentu ketat. Terus masalah ujiannya juga kan pasti yang diambil nilai terbesar ya kan. Oke teman-teman, itu sedikit ulasan masalah biaya saya dari awal sampai pemberangkatan. Mudah-mudahan teman-teman yang udah punya niat semakin dimantapkan niatnya. Terus yang belum punya rezeki modal, mudah-mudahan diberikan rezekinya biar cepat ngumpul dan cepat proses. Diniatkan untuk membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan masa depan kita, insya Allah ya diberikan kemudahan dari segalanya ya. Ini perjalanan mau pulang. Oke teman-teman, terus apa lagi nih? Mungkin itu aja lah ya teman-teman, buat apa biaya proses saya dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan lah buat teman-teman dan bermanfaat tentunya. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, setiap daerah itu beda ya. Jadi setiap daerah itu jelas beda. Karena teman saya juga ada yang masuk LPK beda kabupaten, ini biayanya lebih besar lagi teman-teman. Biayanya lebih besar lagi. Makanya kita sebagai pelaku yang punya niat, kita harus lebih hati-hati lagi nyari LPK. Karena kan yang namanya LPK kadang orang niatnya nggak baik juga kan, nggak sekedar niatnya ingin bantu, tetapi juga kan cari uang. Hanya kalau sampai salah nyari LPK
ya siap-siap diambil uangnya banyak. Ya teman saya ini hampir 80 juta. Ya 80 juta proses awalnya sampai akhir. Itu belum biaya lain-lain teman-teman. Itu biaya pemberangkatan. Ya. Makanya kalau salah LPK ya siap-siap aja habis uangnya banyak. Gimana teman-teman? Ya namanya orang kan kadang-kadang kebutuh ya, butuh yang punya LPK dia punya butuh, makanya ya solusinya ya minta ke anak-anak didiknya, alasannya buat ini itu ternyata buat kebutuhan pribadi. Makanya teman-teman harus betul-betul hati-hati lah nyari LPK ya, karena LPK itu sangat menentukan biaya untuk teman-teman. Kalau biayanya teman-teman tipis, salah masuk, hanya yang rugi siapa? Teman-teman sendiri kan. Makanya sebelum teman-teman nyari LPK itu ya harus lebih hati-hati lagi lah, lebih teliti lagi lah ya. Mungkin entah kapan saya akan bagikan video tentang masalah tips gimana caranya kita bisa dapetin job ya. Jadi di sana sebetulnya ada triknya teman-teman, trik supaya kita tuh dapat job, cepat dapat job. Kalau nggak tahu triknya ya lumayan lama ya kita dapat jobnya. Nah saya bisa ngomong kayak gini karena saya berdasarkan pengalaman saya ya. Karena kan ada juga teman-teman yang ikut job, nyari job ternyata prosesnya sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali dia nggak dapet job, dia selalu ditolak. Dia ikut tes wawancara, dia ditolak lagi, pulang lagi dari Jakarta, PP lagi ke daerah masing-masing. Setelah itu ikut lagi, nggak keterima lagi, PP lagi. Semakin kalian ini capek, semakin kalian ini nggak lulus ya semakin banyak keluarin biaya. Makanya saya di sini mau berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya supaya teman-teman ini ya bisa ngambil hikmahnya ya. Berdasarkan ini pengalaman saya, tapi karena setelah saya amati berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang ketolak dan yang enggak ketolak, ini ternyata tipikal orang Jepang ini seperti ini. Nah, saya satu teman-teman yang saya anggap anak teman saya ini, dia ini gemuk ya, dia gemuk. Sebetulnya saya sedikit di pikiran saya ada berkepikiran ini susah kayaknya, tapi dia ada sebuah kenyataan besar, kepengen dia ini lulus, kepengen dia ini dapat job. Dia minta saran saya pas waktu saya sama-sama pendidikan, saya kan diterima des ya kan. Terus anak-anak ada yang tanya, minta pengalamannya ke saya, gimana nih mas, berdasarkan pengalamannya sampai ini seperti apa kok supaya gini. Nah ini anak satu ini niat betul, padahal di dalam pikiran saya punya pikiran ini susah.
Tapi saya karena dia ada sebuah niat, saya kasih tahu tipsnya. Saya ajarin cara jawabnya harus seperti ini. Terus cara sikapnya harus seperti ini. Ya kan, dia minta diajarin. Terus dia ini mempraktekannya, saya berikan pertanyaannya, dia mempraktekannya. Kalau ada yang kurang cukup, jangan seperti ini, saya kan. Kamu harus seperti ini. Nah, terus setia ya apa? Terus dia ini ikut, ya kan, mau ikut tes. Dia izin dulu ke saya, Mas, saya mau ikut tes hari ini, tolong doanya. Dia minta doa ke saya, ya mudah-mudahan lancar. Nah, hari pertama dia gagal, teman-teman. Lah kok tak tanya, kok bisa gagal? Ternyata dia nervous, dia kurang percaya diri. Ya wajar lah, dia kan baru pertama kali, ya mungkin kedewasaannya juga, cara mengontrol nervousnya belum bisa. Saya berikan motivasi lagi, ya jangan patah asa, jangan menyerah. Dari sinilah kita tahu kelemahan kita, supaya kita ini lebih memperbaiki lagi, ya kan, supaya kita gak mengulangi lagi kesalahan kita. Kita lebih tahu kesalahan kita diletaknya di mana, dan ke depan kita bisa memperbaikinya. Ya, termotivasi lagi. Ya mau, saya siap, saya semangat, saya akan selalu berusaha. Oke. Nah, proses kedua, ternyata dia izin lagi, saya mau ikut tes lagi, Mang, doanya, Mang. Oke, silakan, semoga lancar. Alhamdulillah, setelah dia dapat, dia SMS saya, alhamdulillah, Mang, aku lulus, aku diterima, makasih udah ngasih sarannya, semangatnya. Nah, terus saya tanya, di job apa? Weh, di pabrik. Anjir. Malah dia dapat yang lebih bagus. Ya, alhamdulillah lah, karena ya namanya rezeki kan masing-masing. Saya jobnya ini ya saya nikmatin, saya syukurin. Banyak di luar sana yang membutuhkan. Teman saya juga sampai sekarang belum dapat job, sudah berapa kali ketolak. Ya kita syukurin saja, pokoknya Allah itu selalu memberikan yang terbaik lah buat kita, ya kan. Ini loh, rezeki kamu, ya, ini rezeki kamu. Jadi seginilah, disinilah kamu bekerja, mau nggak mau kamu harus bersyukur. Ya, saya syukurin aja lah, meskipun teman-teman saya banyak yang mendapatkan lebih bagus, tapi ini ya buat motivasi aja lah, biar kita itu lebih banyak bersyukur. Oke teman-teman, itu saja dari saya ya, karena sini sudah mulai maghrib. Wah. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen, karena setiap subscribe kalian ini membuat motivasi saya untuk selalu update terus video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.